Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Iya, kita udah satu pekan ya nggak ketemu ya. Kita baru ketemu lagi hari ini. Dimana sebelumnya saya mohon maaf karena ada penataan ruang lab ya, yang sekarang bisa teman-teman lihat ya. Sekarang jadi penataannya seperti ini, dan ini nanti ruang lab ini tidak hanya digunakan untuk praktikum mata kuliah. Mohon maaf saya duduk ya teman-teman ya. Tetapi juga nanti teman-teman ini bisa ada sertifikasi di sini gitu ya. Kemudian ada ujian online, ujian offline di sini gitu, maupun online di sini gitu. Nah ini jadi akan mengakomodasi beberapa fungsi lab komputer ini ya dari teman-teman. Mohon dukungannya teman-teman ya untuk kemajuan lab komputernya dengan teman-teman itu menjaga dan merawat ketika praktikum ya. Menjaga dan merawatnya cukup dengan tidak meninggalkan sampah ya, seperti itu, atau tidak mengubah konfigurasi yang sudah ditanamkan sekarang di ruang lab ini. Ini saya mohon maaf dulu sebelumnya karena duduk ya, karena ini juga ada kelas daring ya. Jadi sekarang mode pembelajaran hibrid ya teman-teman ya. Teman-teman belajar di sini dan ada teman-teman dari kelas sebelah yang belajar di rumah gitu ya. Jadinya saya kelihatan kamera di sini supaya mengakomodasi itu ya. Oke, kebetulan materinya harusnya sama ya. Ini di TIKBK di kelas A, di A2 ini dengan yang A1 ya. Dimana terakhir teman-teman itu sampai ke mana? Sampai ke mengisi konten dari websitenya ya. Nah setelah mengisi konten dari websitenya, tentu teman-teman akan melanjutkan ke tahap pembuatan websitenya ya. Sekarang saya kalau tidak salah di minggu kemarin di kelas ini sudah membekali teman-teman untuk mencoba satu aplikasi Google Sites ya. Ada yang udah coba teman-teman? Ya kalau belum nanti kita akan coba bersama-sama ya. Bersama kelompoknya. Sudah duduk bersama kelompoknya ya? Ya baik, kalau sudah duduk bersama kelompoknya, nah teman-teman bisa praktikan ya apa yang nanti saya akan kerjakan. Nah sebelumnya boleh dites dulu internetnya teman-teman, boleh buka browser ya. Browsernya Microsoft Edge ya teman-teman ya. Microsoft Edge yang Microsoft Edge tulisannya. Nah coba teman-teman masuk Google aja dulu ya. Harusnya connect ya. Nah, saya akan coba lihat di beberapa teman-teman ya. Sudah ada ya. Nah, udah bisa masuk ke Google dulu aja, coba ya. Iya, oke, sudah ada. Saya izin cek dulu teman-teman. Ya, oke, Google sudah ada. Ya, yang artinya teman-teman hari ini sekarang akan praktik menggunakan Google Sites ya. Nah sebelumnya ada yang udah pernah pakai nggak? Oke, jadi rata-rata ini baru kali pertama ya memakai Google Sites. Jadi mohon dengarkan baik-baik teman-teman ya supaya tidak terlewat instruksinya ya. Oke, sambil kita rekap teman-teman ya, sambil kita rekap elemen web itu ada apa aja. Mulai dari atasnya ada bagian apa? Ada bagian? Ya, search itu di browsernya ya. Kemudian ada apa lagi di bawahnya? Yang kemarin dibikin oleh teman-teman. Ada bagian nav? Ya, bilah navigasi atau navbar ya. Di bawahnya ada apa lagi teman-teman? Di bawahnya ada apa lagi? Ayo kita rekap dulu teman-teman sebelum kita bikin ya. Ada bagian apa lagi teman-teman? Boleh dibantu? Ya ada gambar atau apa disebutnya dalam peristilahannya, hero content atau jumbotron ya. Kemudian di bawahnya ada kontennya, dan paling bawah itu ada apa namanya teman-teman? Paling bawah ada footer atau bagian kakinya. Nah kita akan coba buat itu ya. Alhamdulillah teman-teman kontennya kalau sudah tersedia harusnya cepat nih hari ini sudah jadi tampilannya ya.
Nah, kita akan lihat ya prosedurnya seperti apa. Nanti teman-teman ikutin ya. Nah, saya akan share screen teman-teman di komputer masing-masing ya. Nah, kalau misalkan belum tampil, ikut lihat ke sebelahnya aja ya. Saya nggak menjamin tampil di semua, tapi harusnya tampil ya. Sudah ada? Oke, nah teman-teman bisa masuk ke sites.google.com ya. Sites bukan slides ya teman-teman ya. Ada beberapa yang slides mungkin barusan saya cek. Sites, tulisannya sites. Sites sites.google.com. Nah kemudian nanti teman-teman itu akan secara otomatis diminta login nantinya. Nah kalau belum ada akun nanti masuk ke halaman utama dulu. Tapi nanti teman-teman cari ya, cari tombol loginnya di mana. Karena ini butuh akun Google. Nah ini saya rekomendasikan untuk teman-teman pakai akun Google dari ketua kelompoknya ya, atau salah satu perwakilan aja siapapun ya. Akun Google pada punya kan Gmail? Ya ini menggunakan layanan itu ya. Jadi nggak registrasi baru ya. Kita pakai aja yang udah ada, oke? Ini saya pakai akun saya ya di sini. Oke, ya kita coba login. Oh, saya lupa password, ntar dulu ya. Nah, mudah-mudahan masih bisa. Nah, oke, ini akun saya. Nah jadi teman-teman login dulu ya, login dulu ke akunnya masing-masing ya. Nah setelah itu akan ada tampilan seperti ini, mirip dengan Google Docs kalau teman-teman pernah pakai, atau Google Spreadsheet ya. Ada juga Google Slide juga seperti ini ya, yang mana di atasnya itu menampilkan template ya teman-teman ya. Bisa langsung teman-teman pilih ya sebetulnya. Dan ini pekerjaan-pekerjaan situs yang sudah saya buat ya teman-teman, ada beberapa. Nanti juga teman-teman punya bisa bikin sendiri ya. Nah ini nggak hanya situs ini aja ya, situs BK teman-teman yang bisa dibuat, tetapi situs misalkan situs yang lain ya. Teman-teman mau bikin apa, misalkan mau bikin jadwal harian bisa ya, mau bikin jadwal organisasi bisa ya. Yang jelas nah tampilannya seperti ini teman-teman ya, ada template, ada pekerjaan kita yang sebelum-sebelumnya. Kita akan mulai dari kosong dulu aja teman-teman ya. Nah, kita mulai dari nol ya. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, saya pengen teman-teman sampai sini dulu aja ya. Coba login ya. Coba login, kemudian coba buka situs baru ya. Nah, coba buka situs baru. Nanti kalau sudah tolong kasih tahu ya. Pak, ini saya di PC nomor berapa udah. Oke, untuk nomor PC-nya teman-teman ya. Ini PC nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, berarti yang di sini PC nomor 3. Oke. Saya lihat lagi. Di sini berarti 6 sampai 10 ya. Ini 1 sampai 5 itu 6 sampai 10 ya. Kemudian belakangnya 11 sampai 15 dan belakangnya 16 sampai 20 ya. Nanti saya akan coba cek gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita rekap, langkahnya seperti apa? Langkahnya pertama masuk ke situsnya sites.google.com. Nah, silakan sambil dipraktikan ya. Buka browsernya dulu. Kemudian masuk ke sites.google.com ya. Nah, kita akan buat satu situs ya. Oh ya, pastikan juga aset teman-teman itu sudah ada di komputernya. Kalau bisa dipindahkan lewat flash disk maupun kabel data ya di lewat HP-nya. Nah, kemudian langkah kedua teman-teman login ya. Nah, langkah kedua teman-teman login. Login dengan salah satu akun dari kelompoknya. Dan buat template apa? Template kosong ya, teman-teman. Sampai situ dulu ya. Sok. Saya akan pantau teman-teman dari sini ya. Pastikan semuanya bisa mengikuti. Oke, ada yang sudah berproses ke
ke kontennya silakan ya. Bukan sites.com tapi sites.google.com ya. Sites tulisannya sites.google.com. Diketiknya bukan di bilah pencariannya, tetapi di address barnya ya. Address bar itu yang ada di atas ininya ya, yang ada di atas browsernya. Di mana ada tab, di bawahnya address bar. Nah, itu di situ ya. Bukan di bilah pencarian Google-nya sekali lagi ya. Oke. Dilihat di atasnya ada title-nya, bukan Google Ads ya, teman-teman. Bukan Google Ads. Nah, saya pantau dari sini karena ada yang login ke sana ya. Bukan Google Ads tetapi Google Sites ya, Google Sites tulisannya. Oke, kalau masih banyak yang bingung saya ulangi caranya ya. Oke, beberapa ada yang sudah berhasil ya. Oke, saya perlu mengulang sekali, nampaknya teman-teman mohon diperhatikan dulu ya. Masih ada teman-teman yang belum bisa masuk. Sebentar ya, saya ulangi. Oke. Nah, jadi carinya di sini di atasnya, bukan di Google dulu dicari, bukan seperti itu ya, teman-teman. Sites.google bukan seperti itu, tapi langsung diketik di sini, sites ya, sites.google.com. Jadi masuk langsung ke situsnya. Ya, itu. So, saya pastikan dulu semua bisa mengikuti ya. Ya, sekitar 60%, 70%-nya sekarang sudah berhasil ya. Oke. Sudah teman-teman? Yang sudah kelompoknya boleh, yang sudah bisa itu boleh angkat tangan ya. Oke, yang sudah, udah hampir keseluruhan. Ada yang belum? Ada yang belum? Nah, hampir sudah semuanya ya. Kita akan lanjut teman-teman. Ya baik, setelah teman-teman masuk, nah saya share screen lagi ya teman-teman ya, nanti boleh dilanjut. Nah ini mohon catat teman-teman, karena saya hanya akan ini sekali. Sudah ada layar saya? Sudah. Ya, jadi teman-teman, apa yang harus pertama kali teman-teman lakukan di sini ya? Nah seperti yang teman-teman lihat di sini ada bagian navbarnya di sini, tapi belum ada isinya ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nama layanan teman-teman ya. Bisa juga ditambahkan logonya ya. Jadi kita branding dulu teman-teman. Tapi jangan lupa juga ini ya. Ini nama situsnya apa? Nama situsnya dulu di atas. Jadi ini bisa diklik ya teman-teman, si teks yang ini. Ini bisa diklik dan bisa diubah juga dengan nama yang sama dengan judulnya. Oke. Kemudian ya teman-teman lihat di sini dulu ya. Ada logo, ada favicon ya teman-teman. Nah, dua-duanya bisa diisi dengan logo yang sudah teman-teman rancang untuk kelompoknya, oke? Tinggal di-upload ya kalau sudah di Google Drive ya, tapi kalau sudah di Google Drive teman-teman simpennya tinggal pilih saja ya. Tinggal pilih saja, nanti dicari nama gambarnya apa, nama file gambarnya apa. Ya. Tuh, tinggal dicari aja kayak gitu. Yang lain di sini nggak usah diubah ya teman-teman. Yang ini juga nggak usah lah ya. Cukup itu aja. Branding saja dulu teman-teman ya. Nah sekarang ini namanya apa teman-teman? Yang kayak spanduk ini? Namanya apa?
Hero Content atau Jumbotron ya. Nah, di sini ini tidak mewajibkan kembali ya. Teman-teman nulis ininya di sini ya, nulis nama layanannya di sini. Tidak mewajibkan kembali ya. Karena ini biasanya digunakan untuk semboyan ya, langsung. Ya, semboyan atau enggak tagline-nya. Misalkan situsnya Teh Botol Sosro ya. Nah, mungkin teman-teman tahu tagline-nya apa? Apapun makanannya itu ya. Nah, kayak gitu ya. Itu di sini. Di sini tuh. Karena udah ada di sini judul situsnya. Di sini nggak usah lagi. Jadi kan biar efektif ya, teman-teman ya. Nah, di bawahnya keterangan-keterangan lainnya, misalkan ya. Nah, bergabung dengan layanan kami sekarang gitu ya. Begitu. Ini ada yang namanya apa, teman-teman? Kemarin itu yang tombol itu apa namanya? CTA, betul, atau call to action ya. Nah, ini kita ini aja ya, kita nanti kan dapat URL-nya, nanti kita isi dengan ini aja ya, dengan Google dulu ya, google.com ya misalkan. Nah, jadi ini bisa diklik nantinya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Sekali lagi saya ulang ya. Caranya teman-teman bikin teks ya di sini di bawah. Klik yang gambar mata rantai ini ya. Kelihatan? Sisipkan link ya. Bisa diisi dengan google.com dulu aja ya. Jadi nanti bisa diklik nih teman-teman tuh. Si linknya. Oke. Nah, itu terkait dengan branding kelompoknya ya. Nah, ini juga bisa ditambahkan ini teman-teman ya, foto yang sudah saya minta kemarin ya. Sudah saya minta juga kemarin, ada foto original di Jumbotronnya, diunggah juga. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih ya, ini mau yang judul doang ya. Kalau misalkan belum ada, mending judul doang ya, hanya judul ini. Kalau sudah ada biasanya yang ini ya. Kalau sudah ada dan kepotong, nah mending yang spanduk, pakai yang spanduk besar nih ya. Ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya banner ya biasanya. Atau mau menyampul seperti ini ya, butuh lebih besar bisa ya. Tergantung gambarnya kayak gimana teman-teman. Tolong sesuaikan aja. Jangan sampai kepotong gambarnya, oke? Iya. Nah, biasanya kan segini ya. Nah, ini defaultnya segini. Nah, kemudian ya, selesai deh brandingnya ya teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah memasukkan semua judul, slogan, kemudian gambarnya udah selesai. Nah, tinggal apa? Tinggal isi navbarnya. Udah tahu kontennya masing-masing kelompok? Dah. Nah, kalau sudah, teman-teman masuk ke bagian halaman di sini, ya. Nah, halaman muka nggak perlu diotak-atik lagi. Nah, kita masuk ke tanda tambah di bawah. Kelihatan? Nah, di sini ada bagian menu baru. Nah, bagian menu baru namanya apa? Misalkan profil ya. Begitu. Nah, maka ada di sini muncul ya. Nah, halaman muka saya nggak suka dengan istilahnya. Misalkan jadi beranda, misalkan beranda profil. Nah, teman-teman mohon perhatikan ya. Di dalam navbar itu nggak boleh lebih dari 3 kata ya. 3 kata juga nggak bagus sebetulnya ya. Yang bagus 2 kata maksimal ya. Profil ya. Pak, gimana kalau misalkan lebih? Ya coba singkat aja intinya apa ya. Ini kan profil, mungkin profil konselor nantinya. Sesingkat mungkin ya untuk di navbar, jangan panjang-panjang kalau di navbar itu ya. Nah, silakan tambahkan lagi aja ya. Nah, saya pengen teman-teman selesai sampai sana ya. Ingat, ini bukan yang ini ya, bukan yang halaman baru, tetapi ini ditunggu dulu. Lihat kursornya ditunggu dulu di sini ya. Jadi bukan diklik langsung, tapi ditunggu dulu sampai ada pilihan. Pilihannya nanti pilih bagian menu baru. Itu ya. Jadi ini profil, kalau diklik nggak akan bisa ya. Nah, kalau mau bikin lagi nanti, Pak mau bikin yang berjenjang gimana? Nah, itu bisa bikin ya. Halaman kalau begitu ya. Ini halaman, nanti profil apa? Profil konselor misalkan ya. Kok jadi di sini, Pak? Tinggal geser aja situ. Tuh.
Ya, tinggal digeser aja, nanti akan ada kayak gitu ya. Nah, saya pengen teman-teman lengkapi brandingnya dulu, kemudian lengkapi navbarnya ya. Jadi bagian atasnya hari ini diusahakan selesai. Oke? Saya titip itu teman-teman ya. Tapi kalau saya sambil pantau, tapi kalau teman-teman selesai lebih cepat ya, kita akan lanjut ke bagian bawahnya. Oke? Ya, saya stop share screen dulu. Silakan teman-teman lanjutkan bersama kelompoknya. Nah, saya lihat sudah teman-teman sudah mulai mengisi, cuma teman-teman belum ini ya, belum. Oke. Ya, baik, saya akan tinjau dulu hasil teman-teman sampai sejauh ini. Ya, sudah ada layar saya? Nah, kita lihat satu-satu ya. Ini punya
punya PC 5. Oh, kayak gitu. Oke. Oke. Saya lihat teman-teman sudah mengeksplor ya. Sudah mengeksplor brandingnya, sisi brandingnya. Nah, nanti teman-teman bisa lanjutkan di sisi kontennya ya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya apa yang ada di kontennya. Jadi teman-teman di Google Sites ini bisa memasukkan apa saja. Ini ada kotak teks ya teman-teman ya, yang seperti ini. Ya. Disisipkan ya. Kemudian ada gambar ya, gambarnya mau diupload atau dipilih. Dan ada sematkan. Kalau sematkan ini untuk kode HTML ya, yang mana kita hari ini mungkin belum pelajari. Tapi ini bisa juga masukkan URL. Misalkan ini ya teman-teman, bisa masukkan website kita nih ya. Mau logo dan linknya saja atau seluruh ininya gitu, seluruh websitenya. Nah kayak gitu cara kerjanya teman-teman. Ini website Ekip ya, website kita di sini. Kemudian atau ada file dari Google Drive yang isinya mungkin nanti ada PowerPoint gitu, bisa disisipkan di situ, atau seperti ini apa Excel ya bisa. Nah ada juga blog konten teman-teman ya. Blog konten itu jadi kalau dinamakan blog itu kan sudah ada ininya ya, sudah ada bagian-bagiannya blog tersendiri. Biasanya gabungan antara gambar dan teks ya, ada teks judul dan teks apa isi ya. Teks judul dan teks isi. Kemudian ada ini, ada untuk gambar. Nah ini cocok untuk menampilkan galeri kalau misalkan yang banyak gambarnya dan deskripsinya ya. Nah ini cocok untuk menampilkan layanan apa saja yang teman-teman ini ya, yang teman-teman punyai. Nah misalkan layanannya pertama konseling online, kedua apa misalkan ya, ketiga apa. Nah itu cocok pakai ini. Atau butuh lebih banyak ya silakan ya. Nah silakan, hanya gambarnya saja boleh ya. Ini misalkan yang sudah pernah ini gitu, yang sudah pernah menggunakan jasa kita gitu di sini. Nah, adapun yang seperti ini teman-teman ya, ada collapse ya, collapse tag namanya ini, atau grup yang dicuitkan. Dicuitkan itu artinya bisa di ini ya, misalkan ini judul, kemudian ada isi ya. Nah isi dan judul bisa di seperti itu ya. Kayak Wikipedia, teman-teman mungkin ya pernah tahu. Nah ini cocok untuk informasi ya. Ini cocoknya untuk FAQ ya. FAQ itu forum answer dan question ya, atau forum tanya jawab. Nih layanannya buka jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa misalkan, yang kayak gitu ya. Yang udah sering ditanyain sama klien kita atau yang udah sering ditanya sama pelanggannya. Adapun tombol teman-teman ya. Nah tombol ini buat mengarahkan ke tautan lain. Nah mengarahkan ke tautan lainnya, misalkan daftar ya. Daftar. Nah tautannya pakai Google dulu aja ya. Tuh kayak gitu. Mau taruh sini bisa ya. Mau taruh atas bisa tuh. Tinggal di ini aja, tinggal di drag aja, diseret gitu ya, diseret ke situ. Jadi tombol daftarnya ada di atas tuh, ya di situ. Kemudian ada pemisah. Pemisah itu supaya bagian satu dengan bagian lain itu terpisahkan dengan baik ya. Ininya. Pengaturan spasi ini diperlukan kalau misalkan bagian yang satu udah beres. Nah, teman-teman mau kasih jarak ke bagian keduanya. Nah, ini bisa ditambahkan ya. Atau link sosmednya, teman-teman. Nah, ini cari dulu ya gambarnya gambar apa. Nah, saya saran gini kalau misalkan mau nambah IG ya. Nah, Instagram icon ya. Tulisannya Instagram icon. Nanti apakah mau yang flat atau yang berini ya, atau yang berwarna, itu silakan. Tapi carinya jangan yang seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kenapa coba? Nah, ini. Karena ada apa? Bukan juga, karena ada ini ya teman-teman ya, karena ada ini border, ada batasnya, ada backgroundnya. Nah kita nggak butuh yang seperti ini, kita butuhnya yang nggak ada backgroundnya nih ya. Yang ada backgroundnya itu cirinya ada kayak papan catur nih ya, yang kayak gini. Nah ini saya save aja ya, saya coba save ini di sini desktop WP ya. Nah jangan yang WP carinya, coba yang PNG ya.
Kalau yang WP nanti susah di ini. Sampai downloadnya PNG ya teman-teman ya. Nah ini gitu. Save image as. Gitu. Saya save di desktop ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga boleh upload keperluan Instagram. Nah, misalkan.com. Nah, Instagram saya ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau diklik itu langsung masuk ke Instagram punya kita nanti ini ya. Mau ukurannya segimana? Mau ukurannya besar gitu. Mau jadi bulat atau mau tidak ada ini ya. Gitu. Ini link sosial media begitu. Kemudian placeholder itu kayak barusannya yang bisa nambahin gambar. Biasanya gambar ya. Tuh. Atau enggak video YouTube bisa ya. Nah, video YouTube teman-teman akan diarahkan ke bilah pencarian nanti kalau sudah. Atau kalender bisa ya. Kemudian peta teman-teman bisa dan dokumen-dokumen lainnya ya teman-teman ya. Seperti dokumen Google, dokumen slide dan diagram. Nah, diagram saya belum pernah coba nih, kayaknya baru nih ada di sini. Diagramnya nanti bisa bersumber dari satu ini ya, misalkan dari satu data. Nah, itu ini ngelihat Excel kita dulu ya, Excel kita. Jadi buatnya nanti di spreadsheet. Itu bisa nanti dilihat dari siapa aja yang udah misalkan ikut layanan teman-teman, gitu ya. Oke, itu ya teman-teman elemen-elemen yang bisa teman-teman sematkan di webnya, ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, silakan dicoba aja ya ini karena kalau saya jelasin satu-satu mah kayaknya susah ya. Mending teman-teman coba sendiri gitu. Jadi lebih paham ya teman-teman kalau kayak ngulik barusan ya. Oh ternyata ini buat ini ya. Kalau ngulik barusan. Nah ini teman-teman bisa ubah juga temanya ya. Seperti ini. Nah teman-teman ada yang bikin halaman login nggak? Ada. Ternyata saya baru tahu ini bisa di custom seperti ini ya. Saya barusan baru bikin tuh. Bisa di custom seperti ini jadinya nanti. Nah tapi saya minta nanti teman-teman ya selama sampai minggu depan selesaikan dulu konten depannya ya. Nah karena apa? Karena nanti di pertemuan 8 kan UTS ya. Nah UTS dipresentasikan bersama kelompoknya. Ini layanan kita apa? Gitu. Kenapa memuat konten-konten ini misalkan ya? Nah, harus bisa dipresentasikan ya. Jadi bikinnya bagus ya. Nah, kalau udah beres nanti tambahkan footer di bawahnya. Gitu. Tambahkan footernya, coba ke bawah aja ya. Arahkan kursornya ke bawah, nanti ada bacaan tambahkan footer. Kelihatan? Iya tuh, ya. Jadi teman-teman perlu survei atau perlu riset ya ke situs konseling pada umumnya kayak gimana, ya. Nah itu dulu, stok sisa waktunya dimanfaatkan, ya. Saya stop share screen dulu ya, masih ada 10 menit ya, silakan dimanfaatkan untuk isi kontennya ya teman-teman ya. Jadi nanti kita pada akhir mata kuliahnya akan lebih kaya ya ininya kontennya, nggak hanya di depan aja tetapi di yang lain. Nah kalau mau dicicil juga boleh ya, nggak hanya di halaman depan, tapi yang diwajibkan nanti sampai UTS itu hanya halaman depannya aja teman-teman ya. Oke, apa yang harus sampai UTS? Halaman depan ya, sementara halaman seperti profil konselor itu nggak wajib dulu ya, nanti dibikinnya itu ya, nggak wajib. Jadi itu dulu yang diutamakan, setelah beres nanti presentasikan. Jadi teman-teman harus tahu kenapa taruh gambar itu di situ ya, taruh layanan ini di sini ya, berdasarkan hasil pengamatan teman-teman di awal. Oke, silakan dilanjutkan teman-teman ya. Nah, oke, jadi teman-teman yang mengikuti perkuliahan ini secara asinkronus juga, teman-teman juga bisa melanjutkan pembuatan website konselingnya ya. Teman-teman yang mengikuti secara asinkronus ya, pastikan dengan kelompoknya sudah menyelesaikan asetnya. Aset-asetnya sudah semua bisa disematkan di webnya. Dicoba dulu seperti itu ya. Mulai dari branding, kemudian ada CTA-nya di dalam brandingnya,
ada konten-kontennya ya sesuai dengan yang dirancang kelompok. Nah, konten-kontennya sepertinya beda-beda ya dari satu kelompok dan kelompok lainnya. Dan sampai terakhir isi footernya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu nanti coba teman-teman publikasikan seperti cara berikut. Nah, oke teman-teman semua, bagi yang sudah selesai dengan websitenya, nanti teman-teman bisa mempublikasikannya dengan cara mengklik tombol publikasi yang ada di pojok kanan atas ya. Setelah itu nanti teman-teman pastikan ini bisa dikelola ya. Nah, setelah dikelola nanti teman-teman pastikan ini publik ya. Nah, bukan dibatasi. Nah, bukan dibatasi seperti ini, tetapi publik tampilannya. Nah, setelah publik nanti teman-teman klik selesai dan teman-teman akan mendapat link harusnya nanti ya. Setelah dipublikasikan seperti itu. Nah, oke. Kalau sudah dipublikasikan nanti teman-teman bisa ambil linknya di sini. Nah, saya minta nanti kalau teman-teman sudah menyimak ini ya, teman-teman langsung bagikan linknya di grup kelas. Oke? Jadi salin link, nanti bagikan linknya di grup kelas ya. Jadi linknya sudah bisa diakses ya layanan teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, sampai situ dulu perkuliahan kita hari ini. Saya akan tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.